Shalom adik-adik. Selamat sore. Aduh, senang sekali Kak Damos, Kak Yuli, Kak Evi, Kak Wit, dan Kak Grace. Bertemu lagi dengan adik-adik. Halo. Ada sukacita? Ada. Amin. Amin, puji Tentunya Tuhan. ada sukacita. Sehat semua ya? Sehat. Good. Kita sapa-sapa dulu ya kakak ya. Aduh, ada Nia, halo. Kemudian di Gang Olala, Ogi, siapa? Elena dan teman-teman di sana, halo. Ada Vero, Angel, Kak Heni. Hai Kak Heni. Hai Kak Heni. Cia, ada Fares, kemudian aduh banyak ya, ada berapa ratus ribu ini, aduh banyak sekali ya, terima kasih, aduh puji Tuhan. Sudah siap adik-adik? Siap. Kita memuji Tuhan, Siap. bersemangat ya. Ya. Ayo bangkit berdiri, ayo kita bernyanyi menyambut sukacita buat Tuhan dengan bernyanyi dari terbit matahari. Ya adik-adik, kita akan buka dengan doa pembuka. Tutup matanya. Ayo duduk dulu, duduk. Ayo duduk, biar kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik, kau sungguh luar biasa baik kepada kami. Kau berikan kami kesehatan, kau berikan kami sukacita, sehingga kami boleh bersukacita, berkumpul, memuji dan memuliakan namamu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Bapa, tapi Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan bersukacita memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami supaya kami lebih lagi dan lebih lagi mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan terima kasih kami kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya. Adik-adik masih ada sukacita ya? Masih. Terus ya sukacita ya. Oke, sekarang kita nyanyi pakai lagu bahasa Inggris yuk. Sekali-sekali ya.
Kita sambil belajar ya, oke? Kita lagunya It's Good. Ya, sambil belajar ya adik-adik ya. Pelajari lagi adik-adik ya. Oke, sekarang ada teman kita yang mau mempersembahkan lagu. Kita dengarkan ya adik-adik ya. Siap? Ya kita panggil Marcella dengan lagu Mari Kita Bergembira. Terima kasih Acel. Ya, kita harus terus memuji Tuhan ya adik-adik. Oke, kita lanjut kembali. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri deh. Ayo adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagi ya.
Satu jalan kebenaran. Kita belajar lagu baru lagi ya. Biar kita hafal lagunya. Kita banyak perbendaharaan lagu. Siap? Oke. Satu jalan kebenaran. Oke, kita mau mendengarkan firman adik-adik yang dibawakan oleh Kak Jana. Tapi sebelumnya, oh iya adik-adik duduk dulu. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman dari Kak Jana. Oke, sudah siap ya? Kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Kak Yuli. Oke, selamat sore adik-adik. Sudah siap berdoa ya, siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, sikap doa kita tutup tangan, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, juga adik-adik kami di tempat di rumah mereka masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah sekolah minggu secara Zoom. Tuhan, biarlah Kau karuniakan kepada adik-adik dan kami semua ini roh hikmat Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Jana sesaat lagi. Tuhan, karuniakan juga keselamatan bagi kami semua. Biarlah kiranya firman hari ini boleh menuntun kami semua. Juga kepada Kak Jana yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini, Tuhan juga berikan hikmat bagi dia Tuhan untuk menyampaikan firman dan kebenaran daripada-Mu. Doa ini Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Silakan Kak Jana. Amin. Terima kasih Kak Damos, terima kasih Kak Yuli. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, siap. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Shalom, suara siapa itu ya? Suara saya, Miss. Saya, Kak. Siapa Tina? Kristina. Oh, itu. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Laura. Shalom. Nah, hari ini apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Kak Jana mau nanya dulu. Minggu lalu ada ibadah Zoom juga ya. Siapa yang ikut ibadah Zoom minggu lalu? Ada. Siapa yang ikut ibadah Zoom minggu lalu? Udah nggak usah dijawab. Oke. Natania. Ingat nggak cerita tentang apa? Tania, ingat? Nabi siapa?
Siapa yang ingat? Abraham. Halo, adik-adik di rumah. Ada yang ingat kah? Yang disampaikan oleh Kak Olin? Sudah. Kan Bapak Abraham. Nabi Isa. Nabi Ishak, betul. Oke. Nah, Nabi Ishak ini punya istri namanya, ada yang tahu? Istri Nabi Ishak namanya Ribka. Nah, terus Nabi Ishak punya anak 2 yang bernama, ada yang tahu? Esau dan Yakub. Betul, siapa yang jawab tuh ya? Nanti adiannya menyusul ya. Siapa, Glenn apa Joshua ya? Glenn, siap. Nanti kita ketemu ya Glenn sama Joshua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang anaknya Nabi Ishak, yaitu anaknya yang kedua itu Yakub. Yakub itu anak kedua dari Nabi Ishak. Kita firman hari ini terambil dari kitab Kejadian. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Sudah siap Alkitabnya? Sudah. Sudah siap. Oh, pintar. Oke. Kitab Kejadian, cari pasal yang ke-28. 28. Kejadian itu ada di perjanjian lama. 28. Pasalnya yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Perikopnya mimpi Yakub di Betel. Sudah siap? Pasal 10 sampai dengan, nanti kita baca pasal 10 sampai dengan 22 ya. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya, siap ya. Kak Jadna baca di sini, terus adik-adik baca di rumah ya. Kita mulai ya. Mimpi Yakub di Betel. Ayat yang 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Ayatnya yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah yang kutempuh ini memberikan kepadaku
memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat yang terakhir, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itulah bacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, Kak Jana mau nanya dulu. Siapa di sini yang kalau tidur bermimpi? Pernah mimpi? Nah, mimpi nggak, no? Pernah mimpi nggak? Semua orang kan pasti pernah mimpi ya. Pernah mimpi tidak baik, pernah mimpi baik, jalan-jalan, mimpi takut, mimpi senang, semua pernah bermimpi. Nah, di dalam cerita ini juga diceritakan tentang mimpi Yakub. Dan sebelum kita lanjutkan bercerita tentang mimpi Yakub, di dalam cerita ini Yakub pergi meninggalkan keluarganya. Yakub pergi meninggalkan ibunya, bapaknya, Esau kakaknya. Dia pergi menuju Hanan. Hanan itu tempat kediaman saudara laki-laki ibunya yang bernama Laban. Karena dia disuruh pergi oleh ibunya untuk menghindari kemarahan kakaknya Esau. Nah, di dalam cerita ini, di dalam perjalanannya menuju Hanan itu, Yakub seorang diri, dia tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa. Di kiri kanan tidak ada orang. Dalam perjalanan menuju Hanan, akhirnya malam, matahari terbenam, dia sampai di suatu tempat. Nah, di situ dia beristirahat. Dia merebahkan tubuhnya, dia mengambil sebuah batu untuk sandaran di kepalanya, dan setelah dia membaringkan tubuhnya, dia lalu mimpi. Mimpi Yakub di sini. Mimpi Yakub di sini dia didatangi oleh Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan juga di sana berjanji menyertainya. Mimpinya sungguh luar biasa. Dan di dalam mimpinya ini dia melihat di ayatnya yang ke-11, di awal ayat itu, dalam mimpi itu pertama dia melihat tangga. Mungkin kakak multimedia bisa ada screen-nya, ada fotonya. Kak Citro. Nggak apa-apa ya, Kak Jana bisa dibayangkan ya. Tangga seperti gereja di Bukit Doa, tangganya kan tinggi tuh. Tapi tangga di dalam mimpi Yakub ini, tangganya, nah ini, adik-adik bisa lihat ya, di gambar ini ada Bapak Yakub lagi berbaring, ini di sini, Bapak Yakub lagi berbaring, di dalam mimpinya, dia melihat tangga. Tangga ini dari bawah sampai ke ujung langit, tinggi sekali. Dan di dalam tangga itu banyak malaikat yang berdiri, dan malaikat ini berjalan naik turun menuju dari bumi sampai ke langit ini. Dan ketika habis itu, setelah dia melihat malaikat-malaikat ini naik turun, tiba-tiba Tuhan Allah berada di sampingnya. Dan Tuhan Allah berada di sampingnya, berdirilah Tuhan Allah, dan Tuhan ada di ayat 13, kalau adik-adik bisa lihat di sana, dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Tuhan Allah menyatakan bahwa akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini kuberikan. Nah, janji Tuhan kepada Yakub, dia memberikan tanah itu, tanah tempat dia berbaring itu. Lalu Yakub senang sekali, dan Tuhan juga berkata, sesungguhnya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai Yakub dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Akhirnya Yakub diberkati kemanapun dia pergi, dan Tuhan juga akan membawa kembali Yakub ke rumah orang tuanya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan
ibunya Ribka, nama ibunya Yakub itu Ribka, ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan Esau. Nanti itu di belakang. Itu janji Tuhan kepada Yakub. Oke, adik-adik, setelah itu Yakub setelah melihat itu Tuhan berkata, selesai Tuhan berkata, dan Tuhan Yakub setelah dia mimpi indah itu, Yakub bangun dari tempat tidurnya. Dia kaget, dia sungguh-sungguh bersukacita karena dia melihat Tuhan langsung datang kepadanya. Bukan Yakub yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan datang kepada Yakub untuk menepati janjinya kepada bapaknya Yakub, Ishak dan Abraham. Itu adik-adik. Lalu setelah dia bangun, dia kaget. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Yakub mengambil batu itu, dan batu itu diambil lalu ditempatkan di tanah tempat dia tidur. Di tempat dia tidur tadi di mana dia berada. Nah, di situ dia tempatkan di tanah itu, ditancapkan batu itu, lalu diisinya minyak untuk menandai, dan itu di ayat 18. Keesokan harinya pagi aku mengambil batu dan dipakainya sebagai nas kepala dan dirikan. Menapa itu Betel. Nah, batu yang dia di tempat batu yang dia tanam itu dia menamai tempat itu menjadi Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Itulah perjalanan Yakub ketika dia pergi ke Hanan, dan di sana juga Yakub bernasar, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku, dia juga bernasar dia akan memberikan roti makan dan pakaian untuk dipakai, dan maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub menyatakan dirinya dan mengakui bahwa Tuhan menjadi Allahnya, menjadi ininya Yakub. Dan batu yang kubilang sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Nah, itulah pernyataan Yakub kepada Tuhan, dan janji Tuhan kepada Yakub, dia selalu menyertai, selalu melindungi Yakub. Gitu pula dengan kita, Tuhan pasti selalu melindungi kita, menyertai kita kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun kita, baik adik-adik sekolah, baik adik-adik belajar, maupun kemanapun adik-adik pergi, orang tua adik-adik juga pergi, pasti Tuhan menyertai dan melindunginya. Itu adik-adik. Ada yang angel ya, ada angel ya. Ada yang mau merespon tentang cerita Kak Jana atau yang mau bertanya? Angel, Tania, siapa lagi? Halo. Gracia, Fares? Ada yang mau merespon adik-adik? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, itulah tadi cerita Alkitab kita hari ini, mengenai cerita dari mimpi Yakub di Betel. Siapa yang mau bermimpi ketemu Tuhan? Nah, tahu gimana caranya? Kita tidak bisa seperti Yakub bertemu langsung dengan Tuhan, tetapi kita bertemu Tuhan dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Dengan berdoa, siapa tahu pasti ketika adik-adik minta Tuhan, aku ingin mimpi ketemu Tuhan, suatu saat Tuhan bisa kabulkan. Asal adik bisa intens berkomunikasi dengan Tuhan ya. Apapun kondisinya harus berdoa. Itu. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Itulah cerita Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman ini adik-adik bisa pahami ya. Nanti malam, Tuhan Yesus, aku mau bermimpi. Siapa mau bermimpi nanti malam pas bobo? Oke, Kak Jana mau juga mimpi indah ketemu Tuhan. Pokoknya mimpi yang indah-indah ya. Oke, siap. Oke, adik-adik, itulah mimpinya Yakub. Mimpi Yakub adalah dia menyatakan janjinya kepada Yakub bahwa dia selalu menyertai dan melindunginya. Seperti
Tuhan juga menyertai kita dan melindungi kita. Ya. Ya, demikianlah firman kita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman kami. Kami mampu untuk melakukannya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ini cerita mengenai Yakub ini biarlah boleh menjadi harapan kami juga. Suatu saat kami juga akan bisa bermimpi dan kami boleh mendengar firman Tuhan atau ketemu Tuhan lewat mimpi-mimpi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kak Damos, kami kembalikan ke Kak Damos. Silakan. Amin. Terima kasih Kak Jana untuk firman-Nya. Iya adik-adik, inti dari firman yang disampaikan dari Kak Jana itu adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Seperti pesan Tuhan kepada mimpi Daud, yaitu Tuhan akan menyertai dan melindungi kemanapun kita akan melangkah. Ya, oke? Amin. Terima kasih Kak Jana. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan pujian lagi dari teman kita dengan lagu Hati yang Gembira. Silakan Agnes. Untuk pujiannya. Ya, hati yang gembira itu adalah obat ya. Mau obat apapun kalau kita hatinya gembira, nah pasti akan sembuh. Amin adik-adik. Amin. Ya. Oke, adik-adik masih ada ini ya sukacita ya, masih setia di tempatnya masing-masing ya adik-adik ya. Iya, kita sapa-sapa lagi deh. Aduh, ada Christine. Halo Christine. Kemudian ada Michelle. Aduh, siapa lagi? Ada Kak Nando. Hai Kak Nando. Terus ada Angel. Hai Angel. Terus siapa lagi itu ya? Aduh, kakak lupa, maaf ya. Ini di nama ininya Jublina, Cornelis dan Maria ya. Oke. Hai adik-adik semuanya. Iya, aduh. Terima kasih ya. Ayo, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Ya. Siapkan uang persembahannya. Kemudian nanti serahkan ke orang tua, ke mama papa, nanti titip ke gereja ya. Oke. Ya, kita sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi
Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Wit. Duduk yang rapi adik-adik ya, duduk yang manis. Kita akan berdoa. Silakan Kak Wit. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Silakan sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala. Kita tutup mata. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah kami di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan beri mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh, para pemimpin bangsa kami, boleh memimpin bangsa kami dengan baik, dengan bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia melalui masyarakat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Bukit Doa di tempat ini. Bapak, Engkau memberkati pelayanan kami, terlebih pendeta yang ada Tuhan. Bapak Pendeta Nenengah Swame dan juga Ibu Pendeta Paulina Jasri Dangga.
yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan memberkati kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Siapapun kami Tuhan, dan dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah kami ada dalam kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, maupun di jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan kami para orang tua. Ya Bapa, baik kami yang masih bekerja, baik para orang tua yang kehilangan pekerjaannya, Tuhan memberkati kami satu persatu ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan kami boleh senantiasa bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami melayani Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, berkati juga anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan pendidikan mereka, berkati anak-anak Tuhan yang sudah bekerja, berkati anak-anak Tuhan yang masih mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan semuanya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau akan memberkati masing-masing pribadi kami di saat kami datang kepadamu, berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati secara khusus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mereka beribadah di rumah maupun dimanapun mereka berada, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan menjamah mereka satu persatu ya Bapa dengan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh, boleh kuat dalam iman dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan ampuni kami akan dosa kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga hidup kami, doa kami boleh berkenan kepada Bapa di sorga. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa akan persembahan kami yang boleh kami kumpulkan pada saat ini Bapa. Engkau memberkati, menyucikan, sehingga persembahan kami boleh berguna dan layak hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, nggak terasa ya, sudah di penghujung ibadah kita, ya. Aduh, rasanya berat hati ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada sukacita ya adik-adik ya. Oke, ada sukacita di sana? Masih ada sukacita. Oh, ada? Ada. Oh iya, ada kabar apa ya Kak Evi ya, mau kita sampaikan ke adik-adik ya. Oh iya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Paskah ya. Kita berdoa semoga nanti waktu Paskah kita ada perayaan ya. Berdoa ya di rumah ya. Siapa yang mau ikut perayaan Paskah? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau ikut? Wih, semuanya. Aduh Kak Evi, Kak Yuli, Kak Win. Aduh, nanti kita ya, biar kita kumpul di gereja. Oke, siapa yang senang? Siapa yang mau ikut? Kita akan mencari telur, ya. Lomba menghias telur Paskah. Ya, siap-siapin ya di rumah ya, belajar ya. Oh, ada hadiahnya loh. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Oke, sip ya. Waduh, seneng deh. Gak sabar lagi ya kita merayakan Paskah ya adik-adik ya. Oke, siap deh kalau begitu. Nah, sekarang kita mau lagu penutup nih adik-adik. Ayo bangkit berdiri, kita lagunya nih oke loh. Lagunya sukacita loh ya. Ayo berdiri yuk, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
kita sudah mau berpisah adik-adik. Ya, jangan lupa tetap rajin berdoa. Iya, kita berdoa penutup. Kak Jana. Oke adik-adik, kita ibadah udah selesai, kita berdoa, sikap doa yang baik gimana? Boleh nyender? Boleh bermain? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu karena Engkau yang mentahirkannya. Ampuni kami Tuhan ketika di dalam ibadah ini ada kekurangan atau ada salah dan dosa yang kami lakukan, biarlah Engkau mengampuninya agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau memberkati mereka. Anak-anak yang ada di rumah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Jana. Adik-adik, ibadah Zoom kita sudah selesai. Ya, jangan sedih ya. Kita akan bertemu lagi nanti perayaan Paskah. Dah, shalom adik-adik. Selamat sore. Yuk. Iya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oke, goyang. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yes, amin. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Ayo adik-adik. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Goyang.